Begini pernyataan media Cina yaitu Sohu Sport yang tak terima jika timnas Jepang akan bantu timnas Indonesia jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di babak kualifikasi Piala Dunia Putaran 3 tahun 2026. Bahkan yang membuat media Cina terkejut saat pelatih timnas Jepang, yaitu Hajime Moriyasu, secara terang-terangan akan turunkan pemain lapis saat melawan timnas Indonesia di markas Jepang. Tak hanya itu, media Cina yaitu Sohu Sport tak terima jika Jepang dan Indonesia memang sengaja bekerja sama untuk tidak loloskan Cina ke Piala Dunia tahun 2026. Begini penjelasan lengkapnya. 我们对他个人，我们不是羞辱他，他踢球踢浪人足球啊，那怎么进了什么没进，他都讲不清楚的。Dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh pernyataan tajam dari media Cina. Kali ini, Sohu Sport, salah satu media olahraga ternama negeri tirai bambu, melontarkan kritik keras terhadap timnas Jepang dan pelatihnya. Pelatih timnas Jepang, yaitu Hajime Moriyasu, yang dinilai secara terang-terangan memberikan dukungan tak langsung kepada timnas Indonesia dalam perjuangan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Polemik ini mencuat jelang laga-laga krusial Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup ini, situasi semakin panas karena persaingan memperebutkan posisi 2 teratas berlangsung ketat. Jepang yang sudah dipastikan lolos, kini berada di puncak klasemen dengan poin sempurna. Namun yang menjadi sorotan bukan performa Jepang, melainkan sikap sang pelatih kepala Hajime Moriyasu yang mengumumkan akan menurunkan pemain lapis kedua saat menghadapi timnas Indonesia. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi keras dari media Cina. Sohu Sport menyebut langkah tersebut sebagai tindakan tidak sportif yang bisa merusak peluang Cina untuk lolos ke babak keempat, bahkan mengancam ambisi mereka tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi soal pertandingan biasa. Jepang sedang memainkan peran politik dalam sepak bola Asia. Mereka sengaja mempermudah jalan Indonesia dan menutup pintu bagi Cina, tulis Sohu Sport dalam artikelnya yang memicu kontroversi di kalangan netizen Tiongkok. Hingga saat ini, Cina berada dalam posisi kritis di dasar klasemen grup C dengan hanya mengumpulkan 6 poin dari 5 pertandingan. Mereka tertinggal dari timnas Indonesia yang menempati peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka dan lebih percaya diri. Cina membutuhkan kemenangan di laga terakhir untuk menjaga peluang lolos ke babak keempat, tetapi jalan mereka kian terjal jika Indonesia mampu mencuri poin saat melawan Jepang. Disinilah letak kemarahan media dan publik Cina. Jepang yang seharusnya bermain serius justru dianggap akan mengalah demi membantu tetangganya di Asia Tenggara. Apa alasan Moriyasu menurunkan pemain cadangan jika bukan untuk memperlemah timnya demi Indonesia? Ini bukan kebetulan. Ini strategi yang disengaja. Lanjut laporan dari Sohu Sport. Tak bisa dipungkiri, performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mengalami perkembangan pesat. Dari yang semula dianggap sebagai tim lemah di Asia, kini Garuda menjelma menjadi tim yang mulai diperhitungkan. Keberhasilan merekrut pemain-pemain diaspora Eropa, perbaikan sistem permainan, serta keberanian untuk menghadapi lawan-lawan kuat membuat Indonesia tampil mengejutkan. Dalam beberapa laga terakhir, mereka mampu menahan imbang, bahkan menundukkan tim-tim yang sebelumnya jauh lebih unggul di atas kertas. Hal ini pun menjadi bahan kekesalan media Cina. Mereka menyebut bahwa Indonesia adalah tim kecil yang tumbuh terlalu cepat, dan kini bahkan berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia jika meraih 2 kemenangan beruntun termasuk melawan Cina. Indonesia adalah tim yang berkembang pesat, tapi mendapat bantuan Jepang akan menjadi pukulan berat bagi kami. Tidak adil jika mereka lolos karena dibantu negara lain. Di sisi lain, media Cina juga menuding Jepang memiliki motif terselubung dalam memilih bermain santai saat menghadapi Indonesia. Menurut Sohu Sport, Jepang tidak ingin melihat Cina kembali tampil di panggung Piala Dunia karena mereka dianggap sebagai pesaing utama kekuatan sepak bola Asia Timur.
Dengan memberikan jalan pada Indonesia, Jepang memastikan bahwa hanya mereka yang akan menjadi wakil kuat dari kawasan Asia Timur di Piala Dunia nanti. Ini bukan strategi biasa, ini taktik cerdik untuk mengamankan dominasi mereka. Situasi ini membuat ketegangan memuncak. Laga antara Indonesia melawan Jepang, serta laga hidup mati antara Cina melawan Indonesia kini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah drama penuh intrik, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara. Tak hanya media, netizen Cina pun ikut meluapkan kemarahan mereka di media sosial. Banyak yang menuding Jepang melakukan sabotase terhadap peluang Cina. Sebagian bahkan menyindir bahwa Jepang lebih memilih mendukung tim Asia Tenggara dibanding membantu sesama raksasa Asia Timur. Namun, tak sedikit pula yang mengakui bahwa Indonesia memang layak berada di posisi sekarang berkat kerja keras dan konsistensi. Banyak netizen yang bahkan mengungkapkan rasa iri atas kemajuan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda. Kita harus belajar dari Indonesia. Mereka membangun timnya dengan cerdas dan penuh semangat, sementara kita masih terlalu bergantung pada nama besar masa lalu. Di sisi lain, media Cina juga memberikan prediksi jika bek jangkung Timnas Indonesia, yaitu Elkan Baget akan segera gabung Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Cina. Momen ini langsung menjadi viral usai ada netizen yang mengunggah foto bersama sang bek di kawasan The Apurva Kempinski, Bali. Kini, tugas Elkan Baget bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Baget kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Baget bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni 2025. Sebab ada dua pemain Timnas Indonesia di posisi bek yang sedang cedera, yakni Kevin Dix dan Dean James. Bahkan media Cina semakin ketakutan mendengar kabar jika Elkan Baget akan kembali membela Timnas Indonesia jelang melawan Timnas Cina. Berita kedua, begini pernyataan media Malaysia yaitu Makan Bola yang mengatakan jika Timnas Indonesia pantas didiskualifikasi di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Media olahraga asal Malaysia, Makan Bola, yang melontarkan tudingan kontroversial terhadap Timnas Indonesia. Dalam sebuah laporan yang menyita perhatian, Makan Bola menyebut bahwa Indonesia terlalu banyak diuntungkan dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mendesak agar Indonesia segera didiskualifikasi dari turnamen. Dalam artikel yang mereka terbitkan baru-baru ini, Makan Bola menyatakan bahwa Indonesia menikmati banyak kemudahan, mulai dari jadwal pertandingan, lokasi laga kandang, hingga keputusan-keputusan kontroversial dari perangkat pertandingan yang menurut mereka terkesan menguntungkan Garuda. Kami melihat adanya kecenderungan bahwa Timnas Indonesia selalu diuntungkan. Tidak hanya dalam sisi teknis, namun juga dalam pengambilan keputusan di level atas. FIFA seperti memberi dukungan terselubung pada Indonesia. Pernyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apa dasar tuduhan ini? Hingga kini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa FIFA memberi perlakuan istimewa kepada Timnas Indonesia. Puncak dari tuduhan media tersebut adalah ketika mereka menyinggung soal dua sanksi FIFA yang kabarnya sudah dijatuhkan kepada Indonesia selama fase kualifikasi berlangsung. Makan Bola mengklaim bahwa sebuah tim yang telah 2 kali disanksi FIFA tidak layak untuk melanjutkan turnamen internasional. Bahkan menyarankan agar FIFA bertindak tegas dengan mendiskualifikasi Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jika sebuah tim telah melanggar aturan sampai dikenai 2 sanksi, itu menunjukkan masalah serius. Kami percaya FIFA harus bertindak dan mendiskualifikasi Timnas Indonesia demi menjaga integritas turnamen. Sayangnya, dalam artikelnya, Makan Bola tidak menjelaskan secara rinci jenis sanksi apa yang dimaksud. Dugaan pun bermunculan, apakah ini terkait insiden supporter, pelanggaran administratif, atau faktor teknis lain. Tak hanya menyerang tim nasional, media ini juga menyoroti perilaku pendukung Indonesia.
Dalam laporan Makan Bola menyebut bahwa supporter Indonesia kerap bersikap anarkis, bahkan diskriminatif, terutama saat menjamu tim-tim asing. Atmosfer stadion di Indonesia seringkali tidak ramah, penuh tekanan, dan bahkan menjurus pada tindakan yang tidak etis. Apakah tim seperti itu pantas tampil di Piala Dunia? Tudingan ini tentu menjadi pukulan bagi fanbase Indonesia yang selama ini dikenal fanatik, penuh semangat, dan menjadi pemain ke-12 yang selalu setia mendukung di berbagai level pertandingan. Komentar panas dari Makan Bola ini menjadi babak baru dalam rivalitas panjang Indonesia dan Malaysia. Sejak era keemasan sepak bola Asia Tenggara, kedua negara kerap bersaing ketat, baik di atas lapangan maupun di luar stadion. Tudingan dari media Malaysia ini langsung memicu perdebatan di kalangan netizen. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang mengecam isi laporan tersebut sebagai bentuk provokasi murahan yang tidak disertai bukti kuat. Tak hanya itu, beberapa pengamat bahkan menilai bahwa pernyataan ini lebih bersifat iri terhadap kemajuan timnas Indonesia. Bahkan pengamat tersebut mencerminkan frustrasi akibat Malaysia tak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia. Daripada mengeluh soal keberuntungan Indonesia, lebih baik fokus membenahi tim sendiri. Tuduhan seperti ini hanya menunjukkan rasa tidak siap menerima kenyataan bahwa Indonesia berkembang pesat. Hingga sampai saat ini, PSSI belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait pernyataan media Malaysia tersebut. Namun diperkirakan federasi akan memilih untuk tidak merespons secara frontal dan lebih fokus menjaga persiapan tim di sisa pertandingan kualifikasi. Di sisi lain, timnas Indonesia justru sedang dalam tren positif dengan performa yang terus menanjak dan dukungan penuh dari para pendukung yang memadati stadion setiap kali Garuda berlaga. Di sisi lain, baru-baru ini timnas Jepang sudah umumkan laga pemanasan versus tuan rumah Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, rupanya sudah berpikir jauh ke depan ketimbang PSSI. Tim Samurai Biru dijadwalkan melakoni 2 laga pamungkas putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 partai grup C tersebut yaitu menghadapi Australia dan Indonesia pada Juni. Laga kontra Australia dan Indonesia belum terlaksana. Jepang sudah memikirkan laga September. Sebagai negara yang sudah memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026, Jepang memang perlu melangkah lebih cepat. Pasukan Hajime Moriyasu tak perlu direpotkan agenda kualifikasi berikutnya, seperti yang akan dialami peringkat 3 dan 4 grup. Jepang akan melakoni jeda internasional September, Oktober, November, dan Maret 2026 tanpa laga kompetitif. Oleh sebab itu, JFA menyegerakan agenda laga uji coba melawan tim elit dunia. 2 negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 diumumkan sebagai lawan tanding pada September. 2 host tersebut yaitu Timnas Amerika Serikat dan Meksiko. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kami untuk mengetahui di mana posisi kami, ucap Moriyasu di laman resmi JFA. Lawan kami Meksiko dan Amerika Serikat, keduanya tim fantastis yang dipimpin pelatih terkenal di dunia. Terangnya,